Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 adalah hari Sabtu Suci Vigili Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 31a. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 3 sampai 11. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala, tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cahaya pengharapan.
Setiap orang menghadapi tantangan, kesulitan, dan pergumulan dalam pesiarahan hidup ini. Waktu, bentuk, dan beratnya dapat beraneka ragam. Ada yang dicobai di awal ketika mau mulai, ada yang dicobai saat sedang bersemangat membangun apa yang baik, dan ada yang dicobai di penghujung waktu segala sesuatu sudah terasa baik dan berhasil. Berhadapan dengan tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup, tak jarang ada godaan untuk berhenti, menyerah, atau berputus asa. Para murid Yesus juga mengalami pergumulan dalam perjalanan hidup mereka mengikuti Yesus. Dia yang mereka dengarkan dan ikuti, percayai dan andalkan, mati di salib. Dia dikuburkan bersama dengan segala harapan para murid. Saat batu digulingkan untuk menutup kubur Yesus, saat itulah terasa segala harapan pupus dan masa depan menjadi gelap. Namun, bagi orang yang mengikuti dan percaya serta mengandalkan Yesus, harapan selalu ada dan masa depan selalu terbuka lebar. Dalam Injil yang kita dengarkan, para perempuan, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, mewakili perjalanan iman para murid Yesus. Harapan mereka sirna saat Yesus dimakamkan. Mereka gelisah sehingga tidak bisa tidur setelah Yesus dikuburkan. Tetapi mereka tidak takut menghadapi sumber kegelisahan hidup. Itulah sebabnya pagi-pagi benar mereka sudah pergi ke kubur Yesus. Dan mereka melihat batu yang menutup sang terang sudah terguling dan kubur telah terbuka. Saat masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kegelapan kubur tak dapat mengalahkan cahaya dunia. Kematian tak dapat menahan sang kehidupan. Mereka mendengar dari kedua orang yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Pengalaman baru ini membuat mereka menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, yang menceritakan kebangkitan Yesus, sumber pengharapan sejati. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan Yesus mengajarkan kita bahwa tak pernah seorang pengikutnya boleh berputus asa dalam peziarahan hidup ini. Apapun tantangan dan pergumulan hidup yang dialami, kita mesti menjadi peziarah-peziarah pengharapan. Karena Yesus bangkit untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan, dan putus asa. Dia adalah cahaya dunia yang mengusir kegelapan keputusasaan. Dia adalah sang terang yang menjadi suluh langkah kita, para peziarah pengharapan. Malam ini, pandanglah cahaya Kristus yang memancar dari lilin Paskah. Lihatlah juga lilin bernyala di tangan kita. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit menghalau kegelapan maut, dosa, dan segala kecemasan kita. Dalam peziarahan hidup sehari-hari, jadilah terang bagi sesama dan semesta. Bila mengalami tantangan, godaan, dan pergumulan hidup, nyanyikanlah dalam hati cahaya Kristus, syukur kepada Allah.
Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.